Oke, terima kasih Mas Host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Dwi Titi Sundari, SKM MKes. Yang saya hormati mentor, yaitu Bapak Widodo, SPD. Ya Ibu. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan peserta latsar Mbak Ratih, Ningrum SPD. Terima kasih. Sugeng siang Pak Widodo, terima kasih sudah bergabung Bapak. Iya Bu. Kalau dilihat agemannya kok Pak Widodo ini lagi diklat apa nggih Pak Widodo? Iya Bu, baru CPS di Solo. Oh ngaten, mungkin lancar sehat selalu ya Pak Widodo. Amin. Terima kasih Bu. Matur nuwun sami-sami. Pakai HP Bu, tadi laptopnya agak error tadi. Oh ngaten, betul napa-napa Pak? Terlihat jelas dan cetha. Nggih. Mbak Ratih, monggo Mbak Ratih silakan presentasi, waktu panjenengan sekitar 10 menit ya Mbak. Nggih Bu. Karena beliau Pak Widodo ini mesti mau Jumatan ini. Silakan Mbak Ratih. Nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wahyu atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Dwi Titi Sundari, SKM MKes. Yang saya hormati Bapak Widodo, SPD selaku mentor. Yang saya hormati Ibu Wahyu Widiasri, STMPI selaku coach. Perkenalkan Ibu, nama saya Ratistianingrum, peserta Latsar CPNS angkatan 130, nomor absen 28. Mohon izin share screen ya Ibu. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratistianingrum, SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 130, pemerintah Kabupaten Boyolali. Saya akan memaparkan laporan aktualisasi dan habituasi saya yang berjudul Inovasi Media Video Pembelajaran Daring berbasis KineMaster untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 1 di SD Negeri 1 Bengle, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Berikut adalah video laporan aktualisasi dan habituasi saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Widodo, Kepala SD Negeri 1 Bengle, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Saya melihat dari kegiatan Bu Ratih, saya sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang luar biasa. Ratih selama ini bertugas dengan penuh dedikasi, kemudian bekerja dengan disiplin, tak kenal menyerah, dengan penuh semangat, inovatif, kreatif, sehingga apa yang dilakukan Bu Ratih dalam menciptakan pembelajaran walaupun daring, anak-anak tetap semangat. Video-video pembelajaran yang dibuat oleh Bu Ratih bisa menginspirasi juga kepada teman-temannya. Apa yang dilakukan Bu Ratih luar biasa, sehingga bisa membawa kemajuan dan semangat anak-anak di dalam mengikuti proses belajar mengajar. Sukses Bu Ratih, selamat berjuang, semoga apa yang diimpikan bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama, melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa kelas 1 terkait kegiatan pembelajaran menggunakan media video pembelajaran melalui grup WhatsApp. Kegiatan ini terdiri dari 5 tahapan kegiatan. Tahap yang pertama,
melakukan konsultasi dengan mentor tentang kegiatan sosialisasi kepada orang tua siswa kelas 1 terkait kegiatan pembelajaran menggunakan media video pembelajaran. Tahapan yang kedua, berkonsultasi dengan mentor terkait pembuatan undangan, materi yang akan disampaikan saat sosialisasi, dan membuat daftar hadir. Tahap yang ketiga yaitu merekam video yang akan digunakan untuk sosialisasi yang akan dikirim melalui grup WhatsApp. Tahap yang keempat yaitu melaksanakan sosialisasi dengan orang tua melalui link video yang dibagikan di grup WhatsApp kelas 1. Kegiatan kedua, menyusun RPP kelas 1, tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari pembelajaran 1. Tahapan yang pertama yaitu melakukan literasi baik dari buku maupun internet terkait materi pembelajaran yang akan dimasukkan ke dalam RPP. Tahapan yang kedua, menyusun draft RPP kelas 1, tema 3 kegiatanku. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan konsultasi dengan mentor mengenai RPP kelas 1, tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari pembelajaran 1. Tahapan yang keempat yaitu mencetak RPP kelas 1, tema 3, subtema 1 pembelajaran 1 dan meminta pengesahan dari mentor. Kegiatan ketiga, menyusun template media pembelajaran dengan aplikasi KineMaster. Tahap yang pertama, melakukan literasi melalui internet terkait contoh background animasi yang sesuai dengan materi pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu membuat draft media pembelajaran KineMaster, materi kelas 1, tema 3 kegiatanku. Tahap yang ketiga, berdiskusi dengan guru atau teman sejawat mengenai pembuatan media pembelajaran KineMaster. Tahapan yang keempat yaitu berkonsultasi dengan mentor mengenai penyusunan media pembelajaran KineMaster, materi kelas 1, tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari pembelajaran 1, bahasa Indonesia PPKN SPDP. Kegiatan keempat, membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster, materi kelas 1, tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari pembelajaran 1, bahasa Indonesia PPKN dan SPDP. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan teman sejawat mengenai video yang akan dibuat menggunakan aplikasi KineMaster. Tahapan yang kedua, melakukan perekaman video pembelajaran dengan bantuan teman sejawat. Nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, sopan dan santun. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan editing video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas dipertanggungjawabkan, komitmen mutu, inovasi dan berorientasi mutu, anti korupsi mandiri. Terkait dengan agenda 3, manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan kelima, melaksanakan pembelajaran menggunakan video pembelajaran melalui grup WhatsApp. Tahap yang pertama, membuat dan mencetak daftar hadir, angket, dan soal penugasan. Tahap yang kedua, melaksanakan konsultasi dengan mentor tentang pembuatan undangan kepada orang tua untuk mengambil lembar angket dan penugasan. Tahapan yang ketiga, membuat undangan melalui grup WhatsApp kepada orang tua untuk mengambil lembar angket dan penugasan ke sekolah. Tahap yang keempat, orang tua mengambil lembar angket dan penugasan ke sekolah serta guru menjelaskan tata cara pengerjaan lembar angket dan penugasan. Tahapan yang kelima, siswa mengerjakan pretest, lembar angket, dan penugasan. Tahapan yang keenam, melaksanakan pembelajaran melalui penggunaan media video pembelajaran. Ayam jantan berkokok. Bagaimana ya suaranya ayam jantan?
Bunyi suara ayam jantan itu seperti ini anak-anak. Dengarkan ya. Nah, seperti itu anak-anak suaranya. Menerapkan RPP kelas 1 tema 3 kegiatanku. Subtema 1 kegiatan pagi hari pembelajaran 1. Terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tahapan yang ke-8, siswa mengerjakan poster. Tahapan yang ke-9, orang tua mengumpulkan hasil pretest dan postes ke sekolah. Kegiatan ke-6, melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pembelajaran melalui penggunaan video pembelajaran. Tahap yang pertama, mengoreksi dan membuat kesimpulan dari hasil pretest dan postes siswa kelas 1. Tahap yang kedua, melaksanakan evaluasi dengan mentor tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahapan yang ketiga, membuat laporan hasil evaluasi, nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, anti korupsi, jujur. Tahapan yang keempat, melaporkan kepada mentor terkait hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan video pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Torianto SPD, saya guru SD Negeri 1 Bengle dan teman sejawat dari Ibu Ratih Setia Ningrum, bahwa aktualisasi yang dilaksanakan Ibu Ratih Setia Ningrum di SD Negeri 1 Bengle sangat bermanfaat bagi pengembangan, terutama bagi pengembangan pendidikan di SD Negeri 1 Bengle. Dan saya sebagai teman sejawat sangat mengapresiasi karena Ibu Ratih Setia Ningrum sangat kreatif dalam membuat aktualisasi ini, dan saya harap aktualisasi yang dibuat oleh Ibu Ratih ini nantinya akan membuat SD ini semakin maju dan semoga bermanfaat bagi kelangsungan pembelajaran ke depan. Sukses selalu Ibu Ratih Setia Ningrum dan semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wali murid dari murid yang bernama Adiasta Sakaputra, kelas 1 SD Negeri 1 Bengle. Saya sebagai wali murid merasa sangat senang dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bu Ratih. Dengan adanya video pembelajaran membuat anak saya menjadi semangat belajar dan belajar tidak terasa membosankan. Terima kasih Bu Ratih, sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratih, videonya Bu Ratih sangat menyenangkan. Saya jadi nggak bosan belajarnya. Makasih Bu. Demikian video laporan aktualisasi dan habituasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikianlah tadi paparan dari saya untuk video laporan aktualisasi dan habituasi dari saya Bapak Ibu. Mohon masukan, saran dan dukungan demi perbaikan dan kemajuan laporan aktualisasi saya ini. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ratih yang telah mempresentasikan laporan aktualisasi dalam bentuk video. Saya melihat videonya bagus, kemudian penyampaian jenengan juga bagus, terlihat runtut dari awal sampai dengan akhir, dan semoga ya Mbak segala sesuatu yang telah panjenengan usahakan ini bisa membawa manfaat bagi peserta didik. Amin. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Widodo SPD. Monggo Pak dipersilakan jika masih ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan penguatan ataupun terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh Mbak Ratih selama pelaksanaan laporan aktualisasi. Dipersilakan Pak Widodo. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Titik ya, yang satunya lagi Bu Titi. Ya, terima kasih tadi Bu Ratih sudah menyampaikan paparannya tentang aktualisasinya selama di kegiatan latsar. Dan itu tadi Bu, gambaran sekolah kami yang saat ini memang baru dalam tahap renovasi.
sehingga mungkin terlihat suasananya kurang begitu nyaman begitu ya Bu. Memang karena ruangan kami juga baru digunakan untuk menyimpan itu kursi, meja dan buku-buku, sehingga kami sangat sempit begitu. Sehingga untuk pelaksanaan kegiatan Bu Ratih mungkin juga sedikit terganggu. Bu Ratih memang guru yang baru di sekolah kami, namun bisa membawa perubahan yang luar biasa, bisa memberikan motivasi kepada teman-temannya, memiliki kreatif dan bisa memberikan inovasi. Yang dulunya anak-anak itu belajar daringnya itu hanya lewat WA saja, yang tugas-tugasnya itu hanya difoto, kemudian tinggal anak mengerjakan di rumah. Tapi dengan adanya inovasi yang diberikan oleh Bu Ratih, bisa membawa perubahan kepada guru-guru sehingga memiliki motivasi ataupun memiliki inovasi yang lain. Di samping selain menggunakan video, juga ada teknik-teknik pembelajaran yang lain yang dapat diciptakan begitu. Saya merasa sangat bangga kepada Bu Ratih dan sudah luar biasa. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih meningkat lagi, tidak hanya video pembelajaran yang bisa diciptakan, tapi model maupun strategi pembelajaran yang lain yang bisa dikembangkan di sekolah kami. Demikian Ibu Wahyu, terima kasih. Terima kasih Bapak Widodo yang telah memberikan tambahan dukungan penguatan terkait dengan laporan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh Mbak Ratih. Semoga ini menjadikan Mbak Ratih tambah semangat ya Mbak di dalam mengimplementasikan untuk selanjutnya rencana tindak lanjut dan terus berinovasi. Ngaten ya Mbak untuk peserta didik yang ada di sana. Iya Bu. Selanjutnya kami persilakan Ibu narasumber Ibu Dwi Titi Sundari untuk bisa memberikan masukan arahan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Silakan Ibu. Nun sewu Bu Wahyu, mungkin Pak Wid badhe salat Jumat monggo di mawon. Supados monggo Bapak atau masih menunggu Bu Titi sebentar Pak? Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widodo SPD yang saya hormati pula Bu Wahyu, Mas Iwan dan Mbak Ratih. Selamat ya Mbak Ratih. Oke. Terima kasih baik. Bu. Singkat Mbak Ratih. Mbak Ratih masih ingat kegiatannya? 1, 2, 3 sampai 5? Iya Bu, masih ingat Bu. Coba satu. Ya, yang pertama itu saya melakukan sosialisasi kepada orang tua. Yang kedua? Yang kedua saya menyusun RPP Ibu. Yang ketiga? Kemudian yang ketiga saya membuat template video pembelajaran. Yang keempat? Kemudian yang keempat saya membuat video pembelajaran Ibu. Yang kelima? Yang kelima saya melaksanakan pembelajaran menggunakan video pembelajaran tersebut. Kemudian yang keenam saya melaksanakan evaluasi. Baik. Itu kegiatan yang sangat runtut, baik persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi, ngoten ya Mbak Ratih. Ibu. Tetapi di dalam persiapan antara RPP dan sosialisasi itu lebih duluan yang mana? Dua-duanya masuk dalam persiapan, tapi lebih dulu yang mana harus dilaksanakan? Pada saat sosialisasi, bukannya di sana juga menyampaikan saya mau membuat pembelajaran ini dengan tujuan ini, kegiatannya adalah bla bla bla, metodenya ini. Betul nggak? Iya, betul Ibu. Berarti harusnya RPP dulu baru sosialisasi. Oh, nggih Ibu. Baik. Siap Ibu, nggih. Baik. Nah, jadi setiap kegiatan besar itu juga PDCA-nya jalan atau P1, P2, P3. Di sub kegiatan kecil juga jalan. Coba Mbak Ratih ingat lagi di kegiatan yang pembelajaran. Oke, Ibu. Yang paling akhir ada kegiatan apa? Untuk kegiatan pembelajaran yang paling akhir itu mengumpulkan orang tua mengumpulkan hasil pretest dan postes Ibu. Itu juga kegiatan evaluasi, betul nggak? Iya, betul Ibu. Jadi di dalam kegiatan besar dan kegiatan kecil tahapan itu ada. Tapi coba lihat kegiatan evaluasi di kegiatan besar dengan langkah terakhir di pembelajaran. Evaluasi kegiatan besar apa saja? Evaluasi ya Ibu. Kegiatan evaluasi yang nomor 6 di bagian akhir nggih Ibu. Atau langkahnya apa saja coba? Oh ya,
langkahnya itu mengoreksi dan membuat kesimpulan dari hasil pretest dan post-test siswa kelas 1, Ibu. Oke. Itu kalau kegiatan itu bukannya itu lanjutan dari kegiatan langkah yang kelima, betul nggak? Oh iya siap Bu. Ya, jadi kegiatan kegiatan yang kecil dipecah-pecah lagi. Nah, iya, tadi kegiatan pembelajaran memang betul evaluasi untuk proses pembelajaran. Tapi di kegiatan evaluasi yang besar itu adalah evaluasi dari langkah 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Evaluasi bagaimana sosialisasinya, bagaimana RPP-nya, bagaimana pembuatan medianya, bagaimana proses pembelajarannya. Jadi evaluasi secara keseluruhan. Itu bedanya ya, Mbak J. Siap. Oke, jadi kerangka pikirnya sama di kegiatan besar, di kegiatan kecil, tetapi kita pilah-pilah. Yang kecil juga kegiatannya semakin kecil, yang besar juga kegiatan untuk besarnya. Oke, baik. Yang kedua saya mau langsung ke poin ke manfaat dari Latsar, Mbak. Tolong jelaskan nilai-nilai apa atau maksud saya core belief apa yang sudah Mbak Ratih ambil dari Latsar agenda 1, 2, dan 3. Iya Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan. Menurut saya, kegiatan Latsar ini sangat bermanfaat bagi saya selaku CPNSG, karena dulu awalnya saya itu juga belum mengerti mengenai nilai-nilai ANK, belum mengerti mengenai tentang agenda 1. Agenda 1 itu tentang bela negara. Jadi kemarin saya mengimplementasikan nilai-nilai bela negara itu sewaktu saya Latsar, dan saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari waktu saya di sekolah. Seperti saya itu selalu berolahraga gitu, rajin berolahraga, itu bela negara saya. Kemudian kalau untuk cinta tanah air, saya selalu bekerja dengan kemampuan saya semaksimal mungkin dengan menggunakan teknologi yang ada, Ibu. Kemudian saya berusaha datang dan pulang itu tepat waktu. Kemudian saya juga selalu menggunakan produk dan mengkonsumsi barang lokal, Ibu. Dan saya selalu membuang sampah di tempat sampah. Kemudian nilai-nilai tersebut juga saya di Latsar ini saya juga mengenal tentang nilai-nilai ANIKA. Nah, saya juga dari Latsar saja ya, sebelumnya dulu saya WB, Ibu. Jadi belum mengenal apa itu nilai ANIKA. Setelah saya Latsar, ternyata banyak sekali. Ternyata seorang PNS itu harus mengedepankan nilai ANIKA seperti akuntabilitas, tanggung jawab kita dalam mengendalikan atau dalam memanage kita sebagai pekerjaan kita itu dengan penuh tanggung jawab gitu. Kemudian nasionalisme, saya dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah maupun dimanapun itu saya juga selalu musyawarah dengan, misalnya kalau di sekolah ya dengan mentor, kalau misalnya konsultasi dengan mentor, kemudian berdiskusi dengan teman, mengedepankan musyawarah, Ibu. Kemudian juga saya juga selalu etika publik, yaitu saya selalu sopan santun kepada sesama. Kemudian komitmen mutu, yaitu efektif dan efisien. Saya selalu berinovasi dan saya buktikan dengan saya itu membuat video pembelajaran untuk anak-anak kelas 1. Kebetulan itu di kelas 1 itu sekarang itu kan belum tahu itu tentang video pembelajaran seperti apa. Jadi ini saya membuat inovasi baru, bagaimana caranya di daerah ya meskipun pelosok tapi ternyata mereka bisa mendapatkan hal itu, dan saya itu sangat bersyukur. Kemudian orang tua itu pada senang begitu, Ibu. Kemudian untuk kaitan dengan agenda 3, yaitu saya manajemen ASN, misalnya saya dalam menyusun RPP itu saya sesuaikan dengan tugas dan fungsi saya sebagai seorang PNS. Saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai tugas saya dengan baik, dan nanti misalnya RPP itu yang saya buat bisa digunakan untuk kekayaan atau inventaris di sekolahan. Jadi nanti bisa digunakan di sekolahan. Kemudian untuk pelayanan publik saya memberikan pelayanan kepada siswa, kepada orang tua itu dengan tulus hati, tanpa mengeluh, memberikan
pelayanan itu semaksimal mungkin begitu kepada mereka. Kemudian untuk World of Government, dalam menerapkan kegiatan-kegiatan saya ini, saya selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan mentor, dengan sesama teman, sejawat mungkin, atau instansi yang membutuhkan kita, seperti itu Ibu. Jadi bisa saling berkoordinasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Ibu. Mungkin jika ada kekurangan mohon maaf Ibu. Terima kasih Ibu. Baik. Jadi nilai-nilai agenda itu kita juga harus profesional dalam bekerja dengan berpedoman pada nilai aneka, tapi kita juga harus memperhatikan diri sendiri. Agenda 1, pedoman kerja perilakunya. Agenda 2, bagaimana kita bekerja sama dengan instansi lain, dengan orang lain. Bagaimana kita bekerja berpedoman pada regulasi yang kita miliki yang dituangkan dalam SOP, itu ada di agenda 3. Betul kan kata dia? Iya betul Ibu. Okay. Baik, dari hal itu tolong buatlah sebuah ikrar setelah ASN. Saya berjanji saya akan bekerja semaksimal mungkin, saya akan bekerja dengan setulus hati, memberikan pelayanan yang baik kepada siswa tanpa pilih kasih, dan saya akan bersikap adil kepada sesama. Dan saya akan memberikan pelayanan yang baik semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rate. Tapi jangan lupa tidak menzolimi diri sendiri ya. Terima kasih Ibu. Selalu jaga kesehatan dan juga ingat kalau kita harus selalu bersyukur karena kita diciptakan oleh Allah. Oke, baik, terima kasih Bu Wahyu. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Makasih Bu Wahyu, makasih Ibu Dwi Titi. Matur nuwun Bu Titi yang telah memberikan banyak masukan dan dukungan juga arahan. Untuk Mbak Rate, tolong ya apa poin-poin yang disampaikan oleh Bu Titi bisa dicatat ya dan diimplementasikan, tidak hanya dicatat ya. Kemudian poin yang terakhir tadi janji panjenengan ya, jangan dilupakan sampai seterusnya. Insya Allah. Bismillah. Oke, Bapak dan Ibu, demikian seminar pada siang hari ini saya tutup. Alhamdulillah, billahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hos, matur nuwun Mbak Hos. Terima kasih Bu Wahyu, terima kasih Bu Titi. Terima kasih Pak Wid. Mohon maaf ini baru cek Bu. Oh, nggih, sugeng Jumatan Pak, matur nuwun. Terima kasih Pak Wid. Ya baik, untuk demikian untuk paparan Mbak Rati dengan Bapak Widodo ini sudah selesai nih. Untuk Mbak Rati dan juga Pak Widodo dipersilakan untuk live through. Terima kasih Mbak. Mbak.